Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Seperti biasa ya, sebelum Kak Furkan berbagi informasi dalam video kali ini, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan. Di sini channelnya Kak Furkan membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan. Jadi kabar tentang SN, P3K, CPNS dan lain sebagainya itu bakalan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkan. Sehingga teman-teman wajib menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi update terbaru terkait perkembangan dunia pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan ya Bapak Ibu ya. Hari ini hari Senin ya, Bapak Ibu ya. Wah, ini sudah siang banget ya. 11.44. Wih. Tanggal 6 Juli 2026, konten yang pertama. Di sini Kak Furkon akan kembali berbagi ya Bapak Ibu ya. Ini hari Senin ya Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit keliru nih Bapak Ibu ya. Oke, ini Senin ya, Senin tanggal 6 Juli 2026. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan setelah Permen PAN RB ini terbit, apa langkah berikutnya? Berikut adalah 5 hal positif yang perlu dipersiapkan P3K untuk paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui memang untuk revisi regulasi ini akan segera terbit ya Bapak Ibu ya. Ini Kak Furkan sampaikan segera terbit. Sehingga teman-teman wajib bersiap ya kan untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu ya kan, siapa tahu teman-teman itu nanti direkomendasikan menjadi P3K yang katakanlah full time. Tentunya kalau full time kan kesejahteraan pasti lebih terjamin ya Bapak Ibu ya daripada part time ya. Ya jelas ya kan kalau paruh waktu kan dari instansi masing-masing. Ketika teman-teman full time otomatis regulasi itu langsung datangnya dari pusat. Jadi semuanya yang ikut pusat ya. Bahkan gaji itu langsung berdasarkan golongan masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini hari Senin, perhatian publik ini masih tertuju pada pembahasan mengenai bagaimana aturan terbaru yang berkaitan dengan P3K paruh waktu itu seperti apa. Lah banyak subscribernya Kak Furkan itu bertanya ya. Ternyata kalau aturannya sudah ada, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tentunya ini pertanyaan yang super penting sekali ya. Karena memahami langkah selanjutnya akan jauh lebih bermanfaat daripada hanya membaca judul-judul viral di media sosial. Mari kita bahas bersama. Nah, ini memang ya peluang itu masih ada Bapak Ibu ya. Cuma nanti pengangkatannya untuk paruh waktu ke full time itu dilakukan secara bertahap Bapak Ibu ya. Nah, tetapi nanti tetap ada peluang ya kan. Jadi nanti teman-teman akan diajukan oleh BPK atau pejabat pembina kepegawaian terkait untuk mengisi jabatan P3K yang full time jika ada formasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya, teman-teman harus memahami isi aturan dari sumber resmi. Nah, sahabat ASN, banyak informasi yang beredar dalam bentuk potongan gambar atau cuplikan video saja. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Teman-teman jangan percaya begitu saja sehingga nanti harus dilakukan analisis dulu, ya kan? Jangan percaya karena banyak hanya potongan-potongan saja padahal seringkali isi lengkap atau aturan tidak sama dengan kesimpulan yang dibuat di medsos atau media sosial. Sehingga teman-teman wajib memantau sumber resmi ya, sumber resmi dari instansi terkait perkembangan dunia P3K paruh waktu itu apakah bisa nanti menjadi full time. Jelas bisa nanti notabene adalah diangkat secara bertahap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena itu biasakan membaca peraturan dari sumber resmi pemerintah atau penjelasan resmi dari instansi terkait. Dan dengan demikian, kita tidak mudah salah memahami isi kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian langkah keduanya apa? Langkah keduanya itu pastikan data kepegawaian Anda itu lengkap. Administrasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan ASN ya, Bapak Ibu ya. Tentunya teman-teman harus memastikan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawab pegawai telah tersimpan dengan baik. Ini sebelum menjelang akhir kontrak ya kan nanti teman-teman nanti akan membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut ya untuk direkomendasikan menjadi P3K yang full time. Yang pertama tentunya SK pengangkatan, ada perjanjian kerja yang transisi kemarin ya, paruh waktu yaitu 1 tahun. Dokumen identitas, dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan dari instansi tersebut. Tentunya langkah sederhana ini akan membantu apabila nanti ada proses administrasi yang bersifat lanjutan. Jadi ini akan membantu teman-teman ketika teman-teman itu dokumennya siap sehingga nanti teman-teman akan dia tinggal upload aja Bapak Ibu ya. Jadi lebih enak lah seperti itu.
Kemudian langkah ketiganya gimana Kak? Langkah ketiganya teman-teman itu harus terus meningkatkan kompetensi. Pasti ya, karena nanti rekomendasi dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian tentunya adalah berdasarkan kinerja. Lah kinerja yang baik, teman-teman harus memiliki kompetensi yang baik juga, seperti itu. Sahabat ASN, apapun bentuk kebijakan pemerintah ke depannya, pegawai yang memiliki kompetensi baik akan selalu memiliki nilai yang tambah atau peluangnya lebih besar ya Bapak Ibu ya. Ikutilah pelatihan, perbarui pengetahuan, kembangkan kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaan. Karena kualitas pelayanan kepada masyarakat itu tetap menjadi tujuan utama dari reformasi sebuah birokrasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang keempat itu adalah menjaga kinerja dan disiplin. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah terus menekankan pentingnya profesionalisme dari ASN. Karena itu, menjaga disiplin kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memberikan pelayanan yang terbaik merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Seperti itu. Walaupun nantinya mekanisme setiap instansi dapat berbeda-beda, rekam jejak kinerja yang baik akan selalu menjadi modal yang positif Bapak Ibu ya. Jadi ya kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kinerja itu sangat menentukan bagaimana teman-teman nanti rekomendasinya itu seperti apa untuk menjadi P3K full time. Langkah yang terakhir, teman-teman harus menghindari hoax ya, Bapak Ibu ya. Nah, sahabat ASN, setiap kali muncul aturan baru, biasanya akan muncul pula berbagai informasi yang belum tentu benar. Misalnya, di sini besok semua P3K otomatis jadi penuh waktu. Ini juga salah ya, Bapak Ibu ya. Semua daerah wajib mengangkat tanpa syarat. Ini juga belum tentu benar. Harus membayar sejumlah uang agar diprioritaskan. Malah salah sekali. Semuanya hoax ya, Bapak Ibu ya. Nah, informasi seperti itu perlu disikapi dengan hati-hati, selalu periksa sumbernya dan jangan menyebarkan informasi sebelum dipastikan kebenarannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian teman-teman harus melakukan analisis, bukan keputusan pemerintah ya. Jadi ini adalah analisis dari channelnya Kak Furkon. Terbitnya aturan baru merupakan awal dari proses implementasi ya Bapak Ibu ya. Biasanya setelah sebuah regulasi diterbitkan, instansi memerlukan waktu untuk mempelajari, mensosialisasi, dan menyesuaikan pelaksanaannya. Karena itu kemungkinan akan ada tahapan lanjutan berupa petunjuk teknis atau penyesuaian administrasi di masing-masing instansi. Namun di sini perlu Bapak Ibu ketahui waktu dan bentuk pelaksanaannya akan mengikuti kebijakan resmi dari pemerintah. Kemudian pesan untuk teman-teman yang notabene itu statusnya adalah P3K paruh waktu. Ini harapan itu penting ya Bapak Ibu ya, tetapi kesiapan jauh lebih penting. Jangan hanya menunggu kabar baik saja. Gunakan waktu ini untuk memperkuat kompetensi, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan demikian, ketika ada kebijakan lanjutan, teman-teman nanti sudah berada dalam posisi yang sangat siap ya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup, kesimpulannya, setelah terbitnya aturan mengenai P3K paruh waktu, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah memahami regulasi dari sumber resmi, menjaga administrasi dan meningkatkan kompetensi, mempertahankan kinerja, dan menghindari informasi yang belum terverifikasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Oke, seperti itu dulu ya informasi dan analisis dari Kak Furkon. Intinya stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Insya Allah bakalan update informasi setiap hari. Tiap hari insya Allah 2-5 video ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton channelnya Kak Furkon dan share ke teman-teman lain ya. Supaya tidak ketinggalan informasi up to date seputar dunia pemerintahan. Jadi kabar tentang ASN P3K itu detail banget lah di channelnya Kak Furkon. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.